Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik ya. Jadi hari Sabat ini Sabat yang kekal. Dan Tuhan itu tidak pernah lupakan perkataannya. Siapa saja yang menghormati hari Sabat, ya, orang itu akan terima berkat. Karena memang hari Sabat ini kekal sampai selama-lamanya. Ya. Hari ini renungan kita Matitya 5 ayatnya 13 sampai ke 16 saja. Ya, karena ini sebenarnya memang tidak ada judul, aslinya itu tidak ada judul, tapi Lembaga Kitab Penulisab dikasih judul. Tidak apa-apa lah, gitu. Tapi ada judul-judul juga yang menyesatkan gitu. Ya. Di sini hari ini kita ambil dari Matitya atau Lembaga Kitab Indonesia itu Matius gitu. Ya. Kalau di Eropa sana kan Mateo, kalau di sini Indonesia Matius dan apanya nama aslinya dia Matitya, ya, Matitya. Ya. Ada artinya nanti Matitya itu, ya. Matitya itu ada artinya. Hanya saya tidak tahu juga ini orang Kristen ini kenapa sih nama-nama ini diganti gitu kan? Ya, kalau waktu penyebutannya itu salah, ya, itu nggak ada masalah. Tapi tulisannya harus seperti itu, gitu kan. Nah, ini Kristen ini nama semua diganti di dalamnya. Jadi banyak orang bingung kan. Coba kalau kita baca namanya King James, nah di sana Mateo. Nanti kita baca lagi di sini Matius. Jadi semua nama-nama diganti. Ini yang bikin kejahatan ini sebenarnya Kristen ini, ya. Banyak kalau dikatain kamu memalsu-malsukan gitu, mereka mengamuk-ngamuk orang-orang Kristen, mengamuk kan gitu kan. Itulah tabiat-tabiatnya Kristen ini, ya. Ini nama kok diganti-ganti gitu loh. Terus kalau diberitahu kan ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya, itulah orang-orang yang kalau sudah ditentukan mati itu ya sudah mau pakai pasal dan ayat pun mereka tidak akan peduli lagi, ya. Seenak-enaknya nama orang udah bagus-bagus Yakob jadi James gitu. Ini gimana ya? Jadi hari ini renungan kita, ini kan saya tujukan saja. Saya tidak tujukan siapa-siapa, saya tujukan saja orang yang konsisten ini, ya, yang sering mendengarlah khotbah ini setiap hari Sabat kan gitu ya. Nanti ada orang yang kita ini pulang zaman batu ya, biarkan aja gitu kan. Biarkan saja, tetap aja akan kita sampaikan apa adanya, ya. Kebenaran itu memang resikonya banyak sekali, saudara. Ya, coba kita lihat nabi-nabi di dalam itu, banyak nabi-nabi yang dibunuh kan gitu kan, dari generasi ke generasi. Makanya saya mengatakan isi kitab sucinya Taurat aja. Orang mati dibuang itu kan karena mereka tinggalkan hukum Taurat ini kan begitu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya Tauratnya saja, dan Tauratnya sendiri simple, nggak mumet kepalanya. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Ulangan itu kan Taurat itu tidak ada yang sulit gitu loh, tidak ada sama sekali, tidak ada yang sulit. Masuk di pemulut-mulutnya pendeta itu jadi sulit, ya. Bikinlah agama baru lagi, jadi dipersulitlah manusia-manusia yang ada di kolong langit ini. Jadi renungan kita hari ini namanya Matitya 5 ayatnya 13 sampai ke 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Ini yang ngomong ini siapa? Ya, yang ngomong ini adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Ya.
datang di bumi ini menjadi anak manusia, memperingatkan namanya kepada orang-orang Israel ini. Orang Israel ada anaknya ini yang dia pilih ini dipilih sebagai anak kesayangannya ini yang ada di kolong langit ini. Dan benar-benar Tuhan itu datang di bumi tidak mencari siapa-siapa. Dia tidak pernah akan mencari Romawi, orang Romawi. Dia tidak pernah akan cari namanya orang-orang Yunani, tidak, ya. Dia datang di bumi ini mencari ini anak-anaknya yang sudah tersesat. Kenapa mereka tersesat ini? Karena ada ajaran-ajaran baru. Ajaran baru pada waktu itu apa? Ya, namanya agama Yahudi. Ya, punya kitab namanya Talmud. Ya, kitab Talmud inilah sehingga orang tidak mengenal nama Yahweh lagi. Ya. Tidak lihat lagi namanya Taurat. Apa sih yang dia maksud di sini? Harus kamu jadi garam. Kamu harus jadi terang. Halo? Israel terang nggak? Terang bangsa-bangsa nggak? Ya? Ya. Halo? Amen. Kenapa dia jadi terang bangsa-bangsa? Makanya perlu sekali kita ini baca dari Kejadian, ya, sampai namanya Maliaki, ya. Baru nanti dari Maliaki itu sampai ke Wahyu, saudara, supaya kita ini punya pemahaman yang benar. Soalnya sekarang pengajar-pengajar sesat ini sampai saat ini menyesatkan. Kemarin kan saya angkat lagi kan sebentar ada Natal ini. Oh, Natal sekarang ada ribut, saudara, ribut lagi sekarang mereka. Kalau kemarin Tritunggal itu antara dokter-dokter kan. Nah, dokter ini yang tidak pernah mau namanya baca namanya Taurat ini dan kita para nabi, ngotot sama mereka, saudara, bahwa Tuhan mereka ada Tritunggal dengan alat, dengan bermacam-macam lah dikasih pemahaman begini. Ada sekarang pendeta-pendeta dulu yang Tritunggal, sekarang mereka percaya bahwa Tuhannya satu-satunya. Hanya mereka bilang yang namanya Allah itu menjadi manusia, namanya Yesus. Dia masih nyangkut di kata Allah itu. Coba kalau dia bilang bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi sebagai anak manusia, clear sudah. Clear. Hanya persoalan sekarang juga ini yang tidak mengaku juga Tritunggal ini, sekarang dia tidak baca lengkap ini kitab sucinya. Kalau dia baca lengkap kitab sucinya, jelas waktu nggak ada Tuhan tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Cucu lah, nggak ada gitu, tidak pernah ada. Persoalan sekarang ini tidak pernah mau membaca, kalaupun ada yang membaca itu sepotong-sepotong. Tidak seperti saya ini kalau baca kitab suci ini. Makanya saya mengatakan, coba deh, dari Kejadian sampai Wahyu ada nggak yang 14 hari? Ya. Susah dia. Ya. Makanya saya tanya nih, Ibu Ana ini kan seorang pembaca dulu lah kan. Dia baca, dia belajar lah, orang belajar lah gitu. Saya tanya, nggak sanggup katanya. Ya, nggak kuat. Matanya yang nggak kuat. Ya. Lelah matanya kan gitu kan. Ya, coba kalau saya kan kalau baca kita berjam-jam itu, ya. Karena aku juga terbiasa dulu itu waktu saya bekerja gitu loh kan. Saya ini orang teknik, ya. Orang teknik itu orang-orang presisi, tidak main-main, tidak bisa bohong-bohongan, nggak ada. Saya orang teknik itu orang-orang presisi namanya, ya. Apalagi namanya teknik mesin ini. Wah, mesin ini kan banyak sekali kan. Saya teliti satu-satunya. Teliti pakai apa? Ya pakai bukunya, ada buku petunjuk kok, kan begitu. Saya belajar gitu kan. Begitu juga lah sekarang ini, saya teliti bertahun-tahun ini sehingga saya menangkap ini tadi, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang gitu kan. Ya. Kalau kita baca kitab suci dengan baik benar ini, baru kita ngerti benar-benar orang Israel itu seperti garam. Jadi orang Israel itu benar-benar mereka adalah terang dunia. Ya. Kenapa mereka dibilang terang dunia, dipilih antara bangsa-bangsa di bumi menjadi anak sayangannya ini, dipercayakan namanya Taurat. Nah, Taurat itulah yang mereka pegang. Makanya mereka dinubuatkan orang nabi-nabi bahwa Israel itu adalah terang bangsa-bangsa. Marilah hari ini nonton tuntas ini namanya yang saya sampaikan, ya. Sehingga nanti kok renungkan, ya. Dari kemarin sudah saya jelaskan lah masalah hari Natal lah, ya. Coba yang tidak ada di dalam itu yang mereka bangga-banggakan, yang ada ditinggalkan. Ini kan susah yang begini ini. Coba kan,
Akhirnya banyak orang juga masa mengatakan itu kitab ini kita terjemahkan dari Eropa. Ya, Eropa sekarang itu tidak ada lagi. Dijual-jual namanya tempat ibadahnya, udah nggak percaya lagi namanya Injil itu. Gitu? Nggak ada, mereka tidak percaya. Kalau orang teliti itu banyak bohongnya di dalamnya, mereka berbohong. Ya, coba sekarang kalau dikasih tahu kan ada namanya pendeta-pendeta yang sadar itu. Ya, misalnya kemarin saya lihat itu kan saya nonton namanya Dr. Soru itu kan yang dari NTT lah sana itu kan. Dia kan dokter juga. Ya, dia tahu itu kalau namanya Natal itu kan hari raya pagan namanya. Oh, yang dokter yang sini, wah, mencak-mencak saudara. Soalnya kalau seumpamanya nanti Natal ini tidak dirayakan lagi atau tidak ada yang datang lagi pada hari Natal, bisa kempes-kempes perutnya pendeta-pendeta itu. Karena mereka mengharapkan nanti di Natal ini, disitulah mereka cari keuntungannya di situ. Mereka menggaruk-garuk uang kan begitu kan. Sudah tidak diperintahkan Tuhan, mereka paksa-paksakan gitu. Paksakan pemahamannya dia, bukan dari Tuhan. Nah begitu juga lah yang kita baca hari ini. Ya, kamu harus jadi garam, jadi terang, kan begitu. Apa maksudnya ini? Diomong kepada siapa? Ini bicara kepada namanya orang-orang Israel. Ya. Makanya di sana kalau kita baca namanya Matitia 10 sana, ayat 5 sampai 6, coba satu orang, ayat 5 sampai 6. Coba satu orang cepat. Matitia 10. Ayat 5 sampai 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi ingat baik-baik ya, Tuhan Yahweh itu turun di bumi, saya pelankan aja. Tuhan Yahweh itu turun di bumi menjadi anak manusia, carilah namanya domba-domba yang tersesat ini. Kenapa mereka tersesat? Halo, ada yang tahu? Kenapa mereka tersesat? Tidak ada lagi guru. Ya. Karena pada waktu itu ada namanya agama baru, namanya agama apa? Yahudi. Punya kitab namanya Talmud. Ya, tinggalkan namanya Taurat ini. Kemarin kan saya sudah singgung kemarin, ya. Saya singgung kemarin, sudah tidak ada lagi. Ini manusia-manusia ini, khususnya imam-imam sebagai pengajar ini, ditinggalkan, dinomor 2-kan. Jadi ingat baik-baik, tidak 100% mereka buang Taurat itu, tapi tidak dihiraukan lagi. Jadi diajarin orang itu supaya ya tidak dibaca lagi nih. Kitab ini, kitab dari Kejadian sampai Maliaki. Kalaupun mereka baca, jadi mereka baca itu ada namanya tempatnya ini, kitab ini. Mungkin pada waktu dibuka tuh pelan sekali. Mungkin orangnya baca namanya satu ayat, dua ayat udah ngantuk. Bagaimana lu mau tahu isi kitab suci ini? Gitu? Karena sudah pengajarannya itu, wow, kalau kita baca kitab suci, cuci dulu tangannya. Saya tidak ketemu di dalamnya. Baca kitab suci itu, cuci dulu tangannya, mulutnya apa segala macam tidak pernah ada. Yang ada di dalam, salinlah namanya kitabnya Mose itu supaya ada di sampingmu. Sehingga setiap saat engkau akan membaca. Makanya namanya Mazmur 1 sana, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Amin. Kalau seperti itu pasti engkau tahu apa yang diajarkan oleh Kristen itu, pasti engkau tahu aja ya. Gitu kan? Makanya perlu kebaca namanya Matitia 5 ini yang tuntas. Ya, jangan dipenggal-penggal. Ya, supaya engkau punya pemahaman yang benar. Apa sih yang dimaksud tadi? Harus kamu jadi garam, harus kamu jadi terang. Karena memang orang Israel itu namanya terang bangsa-bangsa. Ya, kenapa mereka dipilih sebagai terang bangsa? Karena dipercayakan namanya Taurat kepada mereka. Ya, Taurat itu keluar dari terang bangsa-bangsa. Siapa terang bangsa-bangsa kita? Siapa namanya? Yahweh. Namanya siapa? Yahweh. Yahweh namanya. Itulah namaku, itulah sebutan turun-temurun abadi. Ya. Coba kan, mereka melawan semuanya. Loh, Tuhan mengajarkan kita, Yahweh itulah namaku, Elohim itu adalah sebutan atau gelarku. Kalau kau baca namanya Keluaran 3 ayatnya 15 kan sangat jelas di situ kan. Si goblok-goblok itu mereka bilangnya ayat 14, bodoh, namanya ayat 14 itu keberadaan Tuhan. Dia ada, dia esa, tidak ada yang lain.
bukan nama di situ, namanya Keluaran 3 ayat 14, ya. Itu keberadaan Tuhan. Bahwa dia ada satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya kau baca namanya Wahyu 1 sana kan, sangat jelas itu, ya. Karena Wahyu 1 itu ayat 4-nya itu dia kasih catatan di Keluaran 3 ayatnya 14, ya. Ya. Kembali lagi namanya tadi Matitia 5 ayatnya 13 sama 16 ini, ya. Jadi terang. Kalau kita baca namanya Yohanan 1 ayatnya 7 sampai 12. Yohanan 1 ayatnya 7 sampai 12. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana lu percaya? Bagaimana mereka mau mengenal dia ini kalau sudah dilarang? Apalagi Kristen sekarang itu Taurat tidak berlaku lagi. Ini kan namanya konyol namanya. Makanya kalau kita baca namanya dari ayat 1 di sana itu, ya, itulah yang menjerat manusia, ya. Firman menjadi manusia. Ya, kalau kita baca lengkap itu, maka saya bilang namanya penulis ini sudah diperkosa. Jadi namanya pasal 1 tadi, Yohanes pasal 1 ini sudah diperkosa, gitu loh kan. Kenapa saya bilang perkosa itu? Karena si penulis ini bukan namanya Yohanan asli ini. Ini Yohanan namanya KW. Ya. 1000% ini namanya Yohanan KW namanya. Bukan Yohanan beneran itu. Ya. Kenapa saya bilang kalau dia namanya Yohanan orang Israel 24 karat, dia tahu bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Siapa yang lihat? Banyak nabi-nabi yang melihat. Ada nabi-nabi Yesaya, ada nabi Mika, ya. Mereka melihat. Apalagi namanya Abraham. Abraham tuh ngomong langsung kepada namanya Tuhan. Makanya saya bilang penulis namanya Yohanan ini namanya kitab suci ini, keempat penginjil ini sudah diperkosa habis. Ya, bagaimana mereka mengenal ini siapa ini yang datang ini sebagai anak manusia ini? Ya. Kalau mereka sudah dilarang, gak boleh namanya tidak berlaku lagi namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, kan konyol namanya begini. Ya, akhirnya yang menanggung ini kan banyak orang. Makanya sahabat pendetamu ini dia enak-enak dia nikmati uangmu, ya. Dia tidak pedulikan lagi engkau ini. Ya, mau mati dengan penyakit kayak, lu mau mati dengan malapetaka kayak pada waktu lu mati kan dia bawa tiket ini, dia bawa tiket, ya. Kami menyayangi engkau tapi Yesus lebih menyayangi engkau. Gimana sih di dalam gak ada ajaran seperti itu? Karena engkau tidak pernah memahami di dalamnya. Bagaimana engkau memahami isi kitab suci ini yang yang sudah diperkosa sekian persen ini, ya? Gimana kau memahami? Ya, adalah ikut-ikutan dari mulut ke mulut lagi. Taurat itu tidak berlaku. Gimana sih? Tidak diketemukan di dalamnya. Mau Tuhan Yesus sendiri pun maupun nelayan-nelayan tidak pernah mengatakan Taurat itu sudah tidak berlaku. Ini kan konyol namanya. Bagaimana lu mau datang ke terang itu? Ya, terang itu namanya Taurat. Yahweh itulah terang dunia. Sebagai lampunya namanya dunia ini. Ya. Kalau engkau baca lengkap namanya kitab suci ini. Ya. Yohanan 3 ayatnya 17 sampai 21. Sebab Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi
Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Kalau orang melakukan yang benar, pasti lu tahu. Makanya kebenaran itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Taurat. Dari Taurat. Kalau engkau baca namanya kitab Taurat, kalau engkau baca namanya kitab para nabi, pasti engkau tahu siapa itu yang jadi manusia. Ya? Siapa yang jadi manusia ini? Itu. Coba deh saudara. Pasti engkau tahu. Jadi di sini banyak sekali ini yang saya lihat ini. Ini kitab suci ini yang memang sudah diperkosa habis. Saya mengatakan ini saya berani bertanggung jawab loh saudara ya. Makanya saya punya catatan ya. Saya catat ya. Misalnya pasal ini ayat berapa yang mereka simpang ini ada catatan saya ya. Makanya saya mengatakan siapapun saya nantang ya. Paling-paling lu punya doktor namanya apa dokter rohanimu tapi bukan rohani itu rohana namanya ya loh. Tapi kalau ilmu lain lu nggak punya pendeta-pendeta itu ya. Coba berhadapan langsung sama saya itu pasti mereka kan takut itu ya. Loh ini benar-benar saudara tadi kan kita sudah baca namanya Yohanan pasal pertama tadi itu. Kalau kamu baca coba kita lihat sekarang banyak sekali penipuan-penipuan di dalam. Makanya banyak orang tersesat ikuti pendetanya itu. Nah, dia tidak lihat lagi yang kita sampaikan ini. Yang penting pendetanya dia dokter, itu dokter-dokter apa bodoh itu dokter-dokter dungu. Ya. Perlu sekali saudara itu baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Pasti engkau tahu lah. Ya, yang datang itu di bumi siapa? Dia adalah terang dunia? Ya, atau bukan? Kalau dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun di bumi. Amin. Dia turun di bumi. Coba saya mengatakan ini bagaimana orang mau kenal Tuhan ini. Coba kita lihat namanya tadi kembali namanya Yohanan pasal pertama ayat 18. Perhatikan di situ. Yohanan pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Coba kan, ini pendusta-pendusta ini, ya, pendeta-pendeta bebal ini, ya, mereka hanya langsung mentelan bulat-bulat di sini. Ya. Ini masa bilang ini kitab ini terjemahkan dari apa King James. Ini kitab yang kita pegang namanya ini dari Eropa, ya. Ini dari Matithias sampai Wahyu ini dari Eropa ini. Masuk di Indonesia kurang lebih 400 tahun yang lalu, ya. Jadi tidak ada yang mau menyelidiki kitab suci ini. Jadi ditelan aja kan itu Pak Pendeta. Oh, tidak ada satu manusia pun yang melihat Tuhan. Itu namanya orang-orang goblok dan tolot. Karena dia tidak pernah mau namanya baca namanya apa? Taurat. Yang pernah melihat Tuhan itu kan ada namanya Nabi Abraham. Siapa lagi? Ada namanya Mika. Ada namanya Yesaya. Mereka melihat Tuhan. Coba bayangkan aja, tidak ada satu orang pun katanya apa? Yang melihat Tuhan. Coba kan, itulah ajaran-ajaran mereka. Makanya dia turunkan anaknya, jadi jiwanya namanya yang menjadi manusia. Ini kan benar-benar ini luar biasa ini. Bikin bingung orang, makanya dipertanyakan sampai sekarang ini namanya Tritunggal. Bukan namanya orang lain lagi yang bukan Kristen itu yang pertanyakan. Ini pendetanya mereka sekarang berkelahi. Mereka sudah sadar ada pendeta yang baca namanya dari kitabnya Mose maupun kitab para nabi. Ya. Baru mereka sadar di situ bahwa yang menjadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Kalau kita baca tuntas namanya dari Matithias sampai Wahyu. Ya. Kan itu. Ya. Ini kan kamu percaya nggak ini bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan? Kamu percaya nggak? Tidak. Saya yakin di depan saya ini tidak percaya. Yang benar itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bermakhluk. Kenapa saya bilang ada dasarnya? Dasarnya saya di mana? Dasarnya saya Kejadian 1 ayat 26. Mari menciptakan manusia segambar serupa. Nah, bukan namanya janji kosong. Akhirnya benar-benar Abraham berhadapan langsung nggak? Berhadapan langsung nggak? Ya. Ngomong seperti temannya nggak? Ya.
ngomong seperti temannya. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau engkau baca namanya Keluar Kejadian 12 ayatnya 7, mungkin agak samar-samar, ya. Coba satu orang supaya kita bantah ini. Yang mudah-mudahan ada yang 30, ini kan 30 kalau kita kecilkan, masa sih tidak ada 3 orang di situ yang memahami itu. Saya hitungkan namanya 30 orang itu. Yang kemarin khotbah itu masa sih 3 orang nggak ada, ya. Memang harus terpenuhi itu. Karena Tuhan bilang sempitnya jalan sedikit sekali orang. Coba baca namanya tadi Kejadian 7 ayatnya Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ingat baik, menampakkan dirinya, memperlihatkan wujudnya. Jadi ngobrol langsung kepada Abraham. Amin. Ya, ngobrol. Coba kita lihat lagi supaya ini pendengar ini memang saya sudah ulang-ulang. Ya, mesti kita ulang-ulang kan gitu loh. Ya. Tidak gampang loh namanya kita baca dari Kejadian sampai Wahyu ini. Ya, tanpa kita pelajari yang benar, pasti disesatkan penyesat-penyesat ini. Ya. Oh, tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Bagaimana? Lu tidak pernah mau baca namanya kitab Taurat ini. Bagaimana engkau mengenal ini? Siapa ini jadi terang ini? Ya? Akhirnya kau bingung. Ya? Baca namanya Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapan. Jadi dia menampakkan dirinya lagi. Dia menampakkan diri yang paling tidak bisa kita tolak lagi kalau kita baca namanya apa? Kejadian 18. Ini kan saya mengatakan kalau ada yang menentang sama saya, ada namanya apa? Senjata saya catat loh saudara. Ini baru namanya Abraham. Belum saya bicara kepada Mika, belum bicara kepada namanya apa? Ya saya melihat loh saudara. Makanya Tuhan yang disembah, Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah namanya Moses, berbeda namanya Tuhannya bangsa-bangsa. Ya. Hanya ajaran Kristen tadi tiba-tiba nanti menjadi manusia. Oh, itu namanya jiwanya yang jadi manusia. Ya. Ini namanya ajaran-ajaran konyol yang begini-begini ini. Tuhan itu menjadi manusia. Sebelum jadi manusia pun pernah ketemu namanya nabi-nabi itu. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Ketiga tokoh inilah harus kita belajar. Makanya saya bacalah namanya Kejadian ini yang lengkap. Hanya 50 pasal kok. Ya. Baru kita tahu nanti. Ya. Gitu, bahwa benar-benar bisa dilihat. Coba baca namanya Kejadian 18. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit basuh kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Sampai di situ aja deh, nanti baca lengkap deh. Coba ada 3 orang kan? Hah? Yang ketiga itu siapa? Yahweh. Yahweh. Yang 2 itu malaikat. Kalau kau baca hanya 18 saja, kau tidak baca Kejadian 13, lu nggak ngerti. Kalau kita baca namanya Kejadian 19, coba 19 ayat 1. Kedua malaikat itu Nah, sampai di situ. Kedua malaikat. Satu lagi ini satu siapa tadi? Yahweh. Dia adalah Yahweh. Jadi yang meneruskan perjalanannya ke Sodom dan Amora itu hanya 2 malaikat. Sedangkan namanya Yahweh itu sesudah bincang-bincang dengan Abraham, dia naik ke atas, saudara. Ya. Kurang jelas apa lagi, tapi orang-orang dungu, ya. Makanya benar loh saudara ya. Yesaya namanya 30 ayat 28 itu memang tergenapi loh saudara, ya. Ini pendeta-pendeta ini, makanya saya mengatakan ini yang namanya dokter-dokter tolol ini bodoh, ya. Kalau kau baca namanya Matitia 23 di sana, itu sudah ada dikecam.
Itu profesor-profesor, Tuhan bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Kalau sekarang tuh pendeta-pendeta ular-ular apa namanya? Ular-ular paling goblok di dunia, ya. Karena itu tadi dari mimbar ini dia ingat saja atau seperti estafet itu, ya, dari mulut ke mulut itu, wah dia mengapi-api. Tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan. Ini kalau kita baca lagi tadi, yang namanya Yohanes 3 ayatnya 13, coba satu. Ini benar-benar kau. Masa bilang ini, si penulis ini bukan Yohanes KW namanya. Ini bagian daripada mereka menyesatkan orang. Ini agama baru, ini agama Kristen ini. Ini agama Kristen penyesat ini. Ya. Saya mengatakan penyesat ini, coba deh kalau ada orang yang mau lapor sama saya tantang itu. Ya. Saya tantang bener. Ya. Coba baca itu, ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi orang penulis ini, dia tidak pernah namanya baca apa? Baca namanya Taurat, saudara. Ya. Loh, sebelum dimusnahkan dengan air ini, ada nggak yang naik bulat, yang dinaikin, yang nggak pernah mati? Ada. Hah? Ada. Siapa namanya? Henok. Kalau kau baca namanya, di sana, Kejadian 5 di sana itu ada yang naik. Namanya Henok. Sesudah namanya dihukum, namanya bumi ini, siapa yang dinaikin juga? Siapa lagi? Elia. Siapa? Elia. Elia itu, saudara, kalau kau baca nanti raja-raja di sana itu, bacalah 2 raja-raja itu, ya, 2 raja 2 di sana, ya toh, baca baik-baik loh. Elia itu dinaikin tuh Tuhan. Dia bilang tidak ada satu orang pun yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Ya, benar, yang turun dari surga itu siapa? Ya, yang turun dari surga itu, karena Yohanes itu kan dia tidak sama dengan Matitia. Kalau Matitia itu turun dari surga sana melalui nama-nama Miriam. Ya, lahirlah seorang bayi. Siapa di bayi itu? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Kira-kira dia jadi bayi itu, jadi manusia itu sulit gak bagi Tuhan? Tidak. Mau makan mamal situ kepalamu kalau namanya jiwanya jadi manusia. Ayo, coba sulitan mana saya tanya? Jiwanya jadi manusia. Jadi mereka bilang jiwanya yang jadi manusia, itulah menjadi anak. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak dipisahkan, karena kita ini diciptakan segambar serupa, makanya Tuhan kita punya jiwa dan punya roh dan punya tubuh. Begitu juga kita ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Lah jiwa kita dengan roh di mana? Ini kan dibungkus oleh namanya tubuh. Amin. Tidak terpisah. Makanya baca namanya 1 Korintus 2. Ya. Roh Tuhan itu ada dalam Tuhan itu sendiri. Ya. Dia tidak terpisah dari tubuhnya. Maupun jiwanya itu ada dalam tubuhnya. Makanya Tuhan kita itu punya tubuh kemuliaan. Ya. Dia datang di bumi ini, dia tidak pakai tubuh kemuliaan. Kenapa dia tidak pakai tubuh kemuliaannya? Coba. Mati semua. Mati semua nanti Pak. Kalau dia pakai tubuh kemuliaannya, orang nggak tahan. Makanya dia itu harus namanya pakai tubuh seperti tubuh kita ini. Supaya dia bebas bicara. Amin. Itulah yang diimani namanya Abraham. Makanya Abraham itu bapak orang beriman. Dia percaya sekalipun ini dia pakai tubuhnya seperti tubuh Abraham. Dia tahu itu Yahweh, dia adalah pencipta alam semesta. Amin. Itulah iman Abraham. Iman Abraham bilang, Tuhan bilang, nanti aku akan kasih anak. Padahal itu Sarah sudah mati haid. Dia juga sudah tua, sudah nggak birahi lagi. Tapi perkataannya Tuhan itu dia percayai. Itulah iman. Iman itu diperhitungkan namanya benar. Ya. Kalau engkau percayai bahwa dia adalah Tuhan itu yang datang di bumi, itulah namanya kebenaran. Amin. Itulah namanya terang.
Sangat jelas kok di dalam ini, kalau tidak diputar sana, diputar sini, gitu loh. Ya. Bayangkan hanya tidak ada satu orang pun yang naik. Ya, tidak ada. Ini kan penulis-penulis ini, Yohanan memang ini Yohanan KW, bukan asli, karena memang Kristen itu sudah dibakar namanya apanya catatan-catatan sekarang apa dengan bahasa aslinya. Memang pada waktu itu mereka tidak pakai bahasa Yunani, apalagi bahasa Aram, tidak pernah. Mereka benci tuh. Ya. Aram itu musuh kebuyutannya, musuh seumur hidupnya. Ya. Padahal orang-orang Aram itu satu keturunan dengan mereka. Moab juga satu keturunan dengan mereka. Jadi musuh-musuhnya Tuhan itu adalah Amon, Moab maupun Aram ini. Dan tidak mungkin itu pada waktu itu mengajari orang-orang dia pakai bahasa Aram. Kalau dokter-dokter tolol satu itu, dia bilang, oh dia dulu tuh pakai bahasa Aram. Ya. Gara-gara namanya Eli. Ya. Coba kan. Ya. Eli kan ada kemungkinan Elohim. Ya. Coba kan, oh dia pakai bahasa Aram. Padahal kalau kita baca kitab suci lengkap itu, dia tidak pakai bahasa Aram. Ya. Dia tidak pakai bahasa Yunani maupun Roma. Dia pakai apa? Bahasa Arab? Bahasa apa? Ibrani atau Iprim. Ya. Itu isi kitab sucinya begitu. Ya. Jangan ikut-ikutan pembohong-pembohong ini yang tidak punya dasar. Coba kita lihat sekarang, makanya saya mengatakan isu khotbah ini deh sampai tuntas supaya engkau punya pemahaman yang benar. Coba kita lihat itu Wahyu 21 ayatnya 23 sampai 25. Baca yang kencang. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Tuhan meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Di situ, Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. coba kan, jadi siapa lampunya siapa? Tuhan itu sendiri. Dia hanya bilang anak domba. Padahal kalau kita klik di situ cari catatan kakinya Ibu Ana, ya. Coba cari catatan kakinya, baca ini yang tulisan aslinya. Itu kan kutipan dari situ. Siapa sih penerang abadi ini? Dia tidak lain tidak bukan adalah Yahweh itu sendiri gitu loh. Di atas-atasnya kalau kita baca sebelum ayat 23 banyak sekali kutipan-kutipan dari namanya Nabi Yesaya, ya. Makanya kamu harus tahu ini tulisan asli atau kutipan. Ya, harus kamu tahu. Carilah catatan-catatan kakinya di atas itu sebanyak kan namanya apa dari Yesaya itu. Coba ayat 23 itu kutipan dari Yesaya berapa? Yesaya 60 ayat 19. Yesaya 60 ayatnya 19. Hah? 19. 19. Ini coba lihat ayat 19-nya, kita bandingkan tadi di lampunya ada anak domba ini, ya. Mereka coba mengaburkan di situ. Jadi seolah-olah nanti ada anak dan bapak. Seolah-olah anaknya dia jadi lampu. Terus nanti kalau bapaknya jadi gelap, ya. Akhirnya apa ajaran sekarang? Bagaimana tidak gelap sekarang orang bilangnya suruh tinggalkan hukum Taurat? Hukum Taurat itu namanya terang. Dia sebagai lampunya dunia. Baca namanya tadi Yesaya 60 ayatnya 19 ya. Coba baca. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak menjadi terang pada malam hari. Tetapi Yahweh akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Tuhanmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Yahweh akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi Yahweh lah penerang apa? Abadi. Abadimu. Di situ dikabur-kaburkan. Saudara, makanya saya mengatakan kitabnya namanya orang Kristen ini, yang penipu-penipu ini, yang bahasa aslinya kan mereka kan buang gitu kan, ya. Mereka menipu saudara, ya. Penipu pernah ketahuan di situ. Coba kan, tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan, ya. Tidak ada satu orang pun yang pernah naik. Ini kan penipu-penipu ini ajaran-ajaran dari Eropa inilah itu yang dibangga-banggakan orang Kristen ini, ya. Coba kan, karena itu tadi tidak pernah namanya membaca namanya apanya kitabnya Moses maupun kitab para nabi ini akhirnya apa? Tersesatlah, ya. Tersesat loh saudara. Jadi banyak sekali orang tersesat, ya. Ikutin namanya apa pendusta ini, pembunuh. Itu lebih tegas lagi, pembunuh ini yang membunuh keluarga sekian orang,
Ya. Coba kan, ini ada keluarga-keluarga sekarang ini meninggal lagi nih. Ya, ini kan juga bangsawan. Saya lagi mikir-mikir ya saudara, ini kan sekarang belum pekuburan ini, ya, belum kuburan. Jadi saya mikirin lagi nih, cari kerbau di Sumba ini kan sekarang kan tidak seperti dulu ya. Kalau zaman nenek moyang saya dulu kan kerbau kan banyak sekali lah, ya, banyak kuda, banyak sapi. Nah sekarang ini namanya Sumba itu ada namanya Sumba Barat dan Sumba Timur ini. Nah Sumba Timur ini kan sudah mulai kurang juga kerbaunya karena banyak orang jual ke Jawa, terus dipakai sendiri di Sumba sana itu. Nah kalau orang mati di Sumba, bangsawan-bangsawan itu, ya, kan harus pakai kerbau, saudara. Ya. Nah kalau bangsawan itulah pendeta rajin dengan pendetanya, dengan majelisnya datanglah dia di situ. Bukan datang di situ namanya bawa sumbangan segala macam, tidak saudara, dia pakai tangan kosongnya, mulailah dia kata-katanya itu loh, kata-kata manisnya sebenarnya itu kata-kata racun itu yang dia sampaikan. Oh, ini kalau sekarang ini dia umur 80 tahun lah, udah wajar lah namanya, dia sudah meninggal ya. Namanya sakit tua lah gitu kan. Ya. Itu wajar. Tapi kalau orang mati itu masih belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini kan dia masih muda. Kan tidak mungkin Tuhan itu membiarkan anaknya mati seperti itu kan, karena ajaran-ajaran di dalam yang tidak benar. Mereka tidak mengenal ini siapa nih penerang sebenarnya. Makanya saya mengatakan di dalam dikacaukan. Jadi bikin pusing orang-orang, jadi banyak orang yang malas baca. Ya, apalagi kalau khotbah lama ini, itu kebanyakan orang udah ngantuk-ngantuk gitu loh. Tapi kalau kau perhatikan yang saya sampaikan itu pasti kau selamat. Ya, saya ini sudah saya bilang. Ya, betul Pak pendetamu, dokter, tapi coba lawan sama saya. Berani nggak mereka itu? Saya pernah lawan dokter-dokter. Akhirnya mereka tidak bisa jawab, kabur dia. Dia nggak mau lagi. Sharing sama saya, dia nggak mau. Karena saya langsung hantam-hantam sama mereka itu. Ini coba kasih saya pemahaman begini-begini. Nggak berani mereka, akhirnya kabur. Ya, coba kan? Mereka cari-cari pakai otaknya dia. Tidak fokus lagi yang saya tanya. Ya, tidak fokus, saudara. Ya. Kenapa sih yang saya paling geleng kepala? Saya kan tanya, itu Pak Pendeta, itu kenapa sih Tuhan huruf besar semua, terus ada Allah huruf besar semua, terus hanya T-nya saja, terus T kecil, terus ada Allah huruf besar semua, Allah-nya hanya satu, terus Allah kecil. Coba deh, nganga-nganga dia coba. Terus akhirnya apa? Dia nggak bisa jawab. Tanya saja Pak, Lembaga Kitab Indonesia di sana. Coba kan, itu saya uji. Itu saya uji aja gitu loh kan, ya. Saya uji. Apalagi kalau saya pegang kitab suci begini. Ya kan? Ini apalagi. ini saya bilang, ini kan dari Lembaga Kitab Indonesia ini. Ini ada loh saudara ya. Ini dari Lembaga Kitab Indonesia di sini. Ya. Nah kalau dokter-dokter itu mau lawan sama saya, ini saya bawa loh ini. Ya. Ini ada bahasa aslinya dan ada namanya bahasa Indonesianya. Ya. Oh Pak deh, berani nggak dia itu? Ya, jadi kalau saya omong itu ada dasarnya, saya belajar. Saya berulang-ulang kali ini bukan pengangguran. Bukan ilmu saya itu tidak sebanding namanya ilmu Pak Pendetamu itu. Kecil itu. Ilmu saya ini penuh. Saya belajar gitu aja. Saya tidak punya gelar memang. Tapi saya lawan tuh yang punya gelar itu. Makanya dia bilang namanya Rocky Gerung. Gelarmu itu tanda kelulusanmu. Bukannya tanda engkau berpikir, dungu. Kalau Rocky Gerung itu semua orang didunguin lah. Pokoknya Rocky Gerung itu didunguin semua orang. Benar. Memang di Indonesia ini kan dungu. Bayangkan ilmu sekuler kita dengan bangsa lain kita jauh gimana. Ya? Karena itu tadi, orang Indonesia itu nggak mau belajar. Ya? Malas, ngantuk terus. Aduh, susah kan. Jadi kembali lagi, tadi renungan kita ini Matitia 5 ayatnya 13 sampai 16 ini. Ya. Bagaimana kamu mau jadi terang? Ya. Bagaimana kamu menjadi garam? Karena ajaran Pak Pendetamu suruh buang namanya kitab Taurat ini, kitab Taurat itu terang bangsa-bangsa. Coba kan? Jadi bangsa Israel itu dipilih supaya dia ini jadi terang bangsa-bangsa. Kenapa mereka dikatakan bahwa mereka ini yang mereka pegang itu adalah namanya apa?
Taurat. Kalau kau baca namanya Roma 3 di sana, gitu kan? Nah, baca Roma 3, baca juga namanya kalau nggak salah Roma 9 di sana. Dipercayakan namanya Taurat. Diangkat mereka jadi anak kesayangannya. Ya, gitu loh. Ya. Itu kelebihannya mereka karena dipercayakan namanya Taurat ini yang namanya apa? Taurat apa? Kekal ini. Karena Taurat inilah jadi perang bangsa-bangsa. Inilah yang diincar orang Kristen. Surubuhan. Nah, coba bayangkan aja mereka menipu jemaatnya. Hei, itu kalau orang-orang yang namanya yang nantang-nantang Natal, yang nantang-nantang hari Minggu itu mereka tuh kalau ada kalian itu pulang namanya Sabat, sama kalian pulang namanya zaman batu, zaman kegelapan. Ini iblis ini suka nipu. Ya, iblis ini saudara, nipu gitu kan. Akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang namanya menghujat namanya Taurat, menghujat namanya apa? Hari Sabatnya ini. Ya tuh. Saya bilang kemarin ini namanya mereka merayakan Pondok Daun ke masa tiba-tiba nongol lah namanya Natalan ini namanya apanya hari raya siluman gimana sih? Nggak ada tulisannya di dalam, nggak ada perintahnya di dalam. Tiba-tiba dia angkat namanya Natal ini hari kelahiran Yesus Kristus. Makanlah di sana itu coba ya. Ya. Coba lihat saudara, yang tidak ada diada-adain, yang ada ditinggalin. Loh ini fakta kok. Bagaimana lu mengenal namanya terang ini? Ya. Kalau engkau baca namanya kitabnya Mose, baca namanya kitab para nabi, tahu ini siapa penerang. Tadi kan sudah dibaca oleh Ibu Ana tadi itu. Namanya Wahyu 21 ayatnya berapa? 23 ya. Ya. Itu kan kutipan dari apa? Dari namanya Yesaya 60 ayatnya 19 loh saudara. 19-20. Ya? Hah? 19-20. 19 sampai 20 saudara. Di sana jelas penerang abadi itu satu-satunya Yahweh. Ya. Jadi Yahweh itu tidak punya anak-anaknya. Dia adalah orang Israel. Diangkatlah Israel jadi anaknya. Ada namanya firman, ada pasan, ada ayatnya. Amin. Pada waktu jadi manusia di dalam, makanya dia tidak pilih dari orang Sumba, dia tidak pilih dari orang Jawa, orang Batak, dia pilih yang namanya orang Israel yang sudah dia angkat jadi anaknya. Amin. Waktu dia mengambil rupa manusia itu tadi. Ya, makanya pada waktu dia ngomong, dia bilang bapakmu, kan gitu loh, ya, gitu loh. Karena dia bicara di depan mereka, dia ini orang Israel, bukan berarti namanya nanti jiwanya jadi manusia. Tidak pernah ada itu tafsiran namanya Kristen yang dari Eropa pindahin di sini, akhirnya banyak orang tersesat. Ya. Eropa tidak ada orang lagi Kristennya di sini, ya. Hanya di sini kayak kerpuk. Itu sekian orang itu karena memang mereka ini tidak pernah coba kalau baca seperti saya keluar dari Kristen nggak mau, apalagi mau merayakan Natal kagak mau aja, nggak mau karena itu adalah perayaan siluman. Misalnya ada namanya Jumat Agung siluman, nggak ada di dalam kitab sucinya. Misalnya namanya hari Minggu itu namanya hari ibadah siluman, namanya nggak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu hari Sabat. Karena saya bilang Sabat itu ditukik namanya lobatu apa? Pertama. Ditukik pakai jarinya Tuhan. Yuk, saya bertanggung jawab. Coba deh pasal berapa, ayat berapa hari-hari minggumu. Ya. Akhirnya apa? Lu menantang Taurat ini karena engkau tidak pernah namanya baca namanya kitab Taurat, kitab nabi-nabi ini. Karena sudah didoktrin dari Eropa sana, ya. Pindahkan Indonesia, akhirnya apa? Nah, makin lama bukan makin benar ini manusia, makin kacau dan makin berdosalah manusia, bergunung-gunung. Makanya saya mengatakan tunggu sebentar lagi ini tanggal 25, itu anjing-anjing sudah galau semua. Ya. Babi-babi sudah galau semua itu coba. Benar-benar loh, khususnya anjing itu. Karena itulah makanan kesenangannya orang-orang Kristen pada waktu Natalan. Coba kan? Mereka curi-curi anjing, ya. Misal kau curi anjing nggak kalau Natalan? Tidak. Bagus kan ya. Coba kan? Ini namanya mitro.
Ya, itu ada teman-temannya mungkin saudara. Kalau Natalan itu pergilah keliling-keliling kota itu mungkin mereka sana langsung jirat anjing, pukul langsung dorong pakai peci, ya. Gitulah. Ya. Itu mereka bilang kita merayakan namanya kelahiran Yesus Kristus itu. Itu namanya hari raya namanya siluman yang tidak ada dasarnya. Ya. Tidak ada perintahnya. Perintah Tuhan ditinggalkan. Kan itu tadi melarang orang. Ya. Kita lihat saja sekarang. Nah, bagaimana lu kalau engkau benar-benar mengenal belajar namanya Taurat maupun kita para nabi, tidak pernah ada keinginanmu sedikit pun untuk merubah-rubah namanya kitab suci ini. Nggak berani aja. Ya. Karena kalau kita baca zaman Abraham itu bapak orang beriman, saudara ya. Jadi Abraham itu disebut orang beriman itu karena percayai perkataan Tuhan. Ya. Makanya itulah dipersitukan sebagai kebenaran. Ya. Karena dia percayai perkataan Tuhan itu dipersitukan sebagai namanya kebenaran. Kalau engkau percaya kepada Taurat itu namanya kebenaran. Amin. Amin. Ya. Mari kita lihat kan. Ya. Abraham itu diberkati supaya perintahkan kepada anak-anaknya maupun keturunannya untuk namanya memelihara namanya perintah Tuhan. Satu orang baca. Namanya Kejadian 18 ayatnya 19. Yang jawab. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba deh, catat pendengar. Tuhan memilih Abraham itu bukan ujuk-ujuk. Bukan namanya ujuk-ujuk, saudara. Ya, bacalah namanya Kejadian yang lengkap. Ya, bukan ujuk-ujuk. Pilihlah namanya Abraham ini supaya perintahkan kepada anak-anak dan keturunannya untuk memelihara perintah Tuhan, saudara. Baca sebelumnya, ya. Baca lengkap, baca dari namanya Kejadian 5 di sana supaya engkau punya pemahaman yang benar, ya. Jadi Abraham itu bapak percaya karena dia percayai perkataan Tuhan. Kalau sekarang kita ini suruh tinggalkan Taurat, itu namanya orang-orang mati konyol. Kau tidak mau percaya namanya perintah Taurat ini apa akibatnya? Mati konyol iya. Mati nggak karu-karuan iya. Ya. Ini fakta. Ya kan? Kalau kita baca lagi namanya Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Perhatikan ini saudara, dicatatlah ini, ya. Dicatat. Coba. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Coba saudara. Dia percayai perkataan Tuhan, dia percayai janji-janji itu Tuhan. Maka disebut dia adalah Bapak orang beriman. Amin. Ya, siapa saja engkau, dari bangsa manapun, dari suku manapun, kalau engkau berpegang namanya perintah hukum Taurat itu, itulah namanya orang benar. Amin. Ya, itu orang benar. Ya. Jangan ikut-ikutan pendetamu itu namanya orang-orang bodoh, ya. Orang-orang pekok, ya. Jangan ikuti, ya. Cobalah saudara, ya. Kalau kita lihat ajaran-ajaran Maksa bilang tadi kan, bagaimana engkau mengenal ini siapa penerang sesungguhnya ini, ya. Karena di situ sudah dikacaukan tadi. Tuhannya jadi satu, jadi tiga. Namanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu hakikat. Ya, mungkin sekian orang-orang itu apa hakikatnya kagak ngerti. Coba lihat saudara, ini kan di Indonesia ini banyak sekali nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu itu hanya hafalan. Ya, mereka tidak mau namanya baca kitab Taurat yang benar. Ya, tidak baca namanya apalagi kitabnya nabi-nabi ini, saudara. Ya, bagaimana lu mau pinter?
Ya, bagaimana aku mengetahui siapa ini yang jadi manusia ini? Kalau saya itu punya dasar, yang jadi anak manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, kalau engkau baca namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, pasti sangat jelas, ya, bahwa Tuhan kita Esa, tidak ada yang lain. Ya, itulah namanya terang abadi. Amin. Amen. Ya, Tauratnya itu juga abadi. Ya, satu orang baca namanya Ulangan 4 ayatnya 39 sampai 40. Perhatikan di sini, perhatikan baik-baik ini, jangan diabaikan ini. Ulangan 4 ayatnya 39 sampai 40. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan di langit, di atas langit, dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah kepada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. Coba kan ikuti perintah namanya ke Taurat, pasti akan lanjut umurmu. Nggak mungkin tengah jalan, batal umurmu. Yang membatalkan umur-umur ini pendeta-pendeta konyol ini. Pendeta-pendeta lalim ini mengajari orang lain itu supaya meninggalkan namanya terang bangsa-bangsa ini, Taurat ini. Ya, akhirnya banyak orang yang mati tidak karuan. Ya. Tuhanmu itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Amin. Amen. Pegang dulu. Ya. Berpeganglah namanya Taurat ini supaya lanjut umurmu. Amin. Amen. Ya. Ini apanya perkataannya Mose. Mose itu tidak ngarang-ngarang. Mose itu salin dari mulutnya Tuhan. Amin. Ya. Dia salin dan didengar semua orang. Makanya saya bilang keisi 2 loh batu itu didengar semua orang, bukan hanya Mose. Kalau engkau mau baca saja kitab suci ini, sehingga nanti lu bilang, oh itu Taurat dongeng. Bukan dongeng. Ada kitabnya. Dan itu lama sekali. Kemarin saya sudah bilang namanya pondok daun. Pondok daun itu bukan 1-2 hari di padang pasir, 40 tahun. Ya. Bayangkan 40 tahun itu dicatatlah namanya Taurat ini dalam perjalanan itu di padang pasir itu, saudara. Kan belum menyeberang ke Israel. Belum menyeberang namanya sungai Yordan. Masih ada namanya mereka keliling-keliling di padang pasir. Jadi itu namanya Taurat, bukan dongeng. Amin. Ya. Makanya kita baca lagi namanya Ulangan 6 ayatnya 4. Ya. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Itu kan apa lagi sih yang kurang? Baca. Ya. Ini diulang lagi di situ kan. Dengar Israel. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Coba kan. Kalau bahasa aslinya bilang Shema Israel, Yahweh Elohi, Yahweh Ehad. Ya, kurang apa lagi? Ya. Jadi satu-satunya mulailah pendetanya untuk membenarkan dirinya Tritunggalnya, dia pakai otaknya. Oh begini, dia kasih gambar-gambar. Waduh, saya bilang ada anak kecil sekarang itu, ya, yang mukanya kemayu-kemayu itu. Kok diajarin sama orang tua? Saya bilang yang mendengarin dia itu juga, aduh kasihan banget anak kecil itu. Ya, coba kan, lantang loh di mimbar itu. Ya. Saya lihatin anak itu kemayu-kemayu gitu loh. Ya. Apakah laki atau perempuan, saya nggak ngerti lah. Ya. Oh, dia jadi guru juga sekarang. Menerangkan namanya Tritunggalnya. Karena dipengaruhi tadi namanya Yohanan pasal pertama itu. Ya. Coba kalau dibaca semua di dalamnya, itu kan sudah berganti Yunani semua. Ya. Coba kan, jadi kitab Injil ini sudah berganti semua deh. Yang berbau-bau namanya saya singkirkan semua. Gila benar-benar. Kalau dari Eropa sana kan namanya Yohanan kan John gitu kan. Di Indonesia dulu namanya Yahya. Dia nyari-nyari sana kemari, tiba-tiba jadi Yohanes. Sesak napas juga lah. Nah, tapi biarkan aja lah, yang sudah sadar, ya, mari aku tingkatkan namanya imanmu. Nah, tingkatkan imanmu melalui apa? Melalui apa? Baca firman. Mempelajari namanya isi kitab suci. Benar, amin itu ya. Nah, coba kan, supaya imanmu tetap kokoh, tetap teguh itu, bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain, satu-satunya. Tingkatkan namanya membaca kitab suci ini. Jangan engkau malas, ya. Nah, selama engkau masih bisa membaca, selama bisa melihat,
Mari kau tingkatkan, ya, sehingga imanmu tetap kokoh, ya, tetap kuat, bahwa Taurat itu adalah terang bangsa-bangsa. Amin. Amin. Ya. Ini sangat jelas tadi kan, dipilihlah namanya Abraham ini supaya perintahkan namanya kepada kepada Keturunan. anaknya, keturunannya, supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita lihat sekarang ini, ya, namanya Ulangan 7 ayat 6 sampai 9 yang kencang supaya pendengar mencatat ini, ya, ini kalau diabaikan ini, lu tidak tahu siapa ini jadi penerang ini, ya. Tuhan tuh ngomong kepada siapa? Kalau engkau baca nanti ini namanya Ulangan 7 ayatnya 6 sampai 9, kalau lu tidak sadar juga, ya, lu tidak tinggalkan namanya Kristen, engkau paling rugi di dunia. Yakin engkau yang paling rugi aja. Coba baca namanya Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yahweh Tuhanmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Tuhanmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Yahweh terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Yahweh mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Yahweh telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Farao Raja Mitsraim. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Yahweh Tuhanmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Coba, dia akan menyayangi engkau kalau engkau berpegang kepada namanya Tauratnya. Amin. Amin. Dia akan menyayangi engkau, akan melindungi engkau dari segala malapetaka apapun. Engkau tidak pernah akan mati dengan penyakit, tidak pernah akan mati dengan malapetaka. Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Amin. Jangan ikut-ikutin ajaran Pak Pendeta. Tinggalkan itu, ya. Tinggalkan. Ya. Hari ini sangat jelas. Marilah engkau jadi garam. Marilah engkau jadi terang. Ya. Peganglah namanya kitab Taurat ini. Kembalilah kepada hukum Taurat ini. Cintai namanya hukum-hukum Tuhan ini. Pasti engkau akan jadi terang. Engkau akan jadi garam. Amin. Amin. Ya. Renungkan baik-baik ini. Ya. Ajaran ini harus membedakan. Ini ajaran namanya dari Yunani atau ajaran Roma. Harus benar-benar engkau membedakan. Ya. Ya. Tidak pernah Tuhan mengajarkan umatnya untuk ada ibadah baru, apalagi ajaran dari Yunani, apalagi namanya Kristen. Ini agama Yahudi saja pun dihukum. Pada waktu orang Yahudi itu bikin agama Yahudi, kira-kira dihukum nggak? Dihukum sampai kapan? Sampai kapan? Sampai 70 tahun. Sampai saat ini nggak? Ya. Ya. Kok tahu kamu sampai saat ini? Bait sucinya belum. Bait suci belum dibangun. Itu tandanya bahwa Tuhan itu marah betul-betul. Tapi semarah-marahnya Tuhan kepada orang Israel, masih ada janji nggak sama mereka? Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Ikutin khotbah sampai tuntas. Sehingga hari ini kau memiliki pencerahan. Ya. Kembalilah karena nama hukum Taurat ini. Cintai namanya hukum Taurat yang saya pegang ini. Ya, abaikan perintah-perintah Pak Pendeta itu, tinggalkan tempat itu, tinggalkan namanya agama ini yang sudah tidak benar ini, ya, untuk menyelamatkan dirimu maupun keluargamu. Ya. Berapapun orang yang mendengarkan khotbah ini, ya, hari ini yang saya sampaikan, ya, kau renungkan. Tuhan itu, tahu nggak lo? Anak yang dia sayang ini, bangsa Israel, dia hukum, apalagi namanya. Ini musuhnya Tuhan, ini namanya Yunani dan Romawi. Ya. Kita lihat itu, musuh abadinya Tuhan, Moab dan Amon. Moab dan Amon itu satu keturunan nggak di Israel? Satu. Moab itu bapaknya siapa? Moab. Siapa namanya? Lot. Amon itu? Lot. Kakak beradik nggak namanya Amon dengan Moab? Kakak beradik. Coba saudara, ya.
Ingat baik-baik ya. Dosanya Israel dia tidak pernah namanya mentolerirnya. Ya. Anak yang dia sayangi, bangsa pilihannya, ya. Dipilihlah sekarang ini Israel supaya mereka pegang namanya kitab Taurat, ya, untuk menerangi bangsa-bangsa. Amin. Amin. Disuruh pegang ini. Akhirnya mereka abaikan juga. Ya. Tapi semarah-marahnya kepada mereka, ini anak masalahnya. Ya. Dia tetap menyayangi mereka. Dia tidak pernah memusnahkan mereka. Amin. Amin. Coba kalau kita baca namanya Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Baca. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakob, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Coba kalau engkau tidak perhatikan ini. Ini dari mana ini yang saya pegang? Dari mana ini? Yang saya pegang ini? Dari mana? Dari Sion. Dari Sion. Peganglah ini dari Sion. Suatu saat nanti akan kau kembali ke kampung halamanmu. Kampung halamanmu di mana? Di mana? Yerusalem. Yerusalem baru. Yerusalem yang masuk namanya Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang berpegang namanya kitab Taurat. Amin. Amin. Tuhan tidak memerintahkan engkau nanti ada firman lain dari Roma maupun Yunani. Tidak ada di dalamnya. Ya. Makanya suatu saat nanti bait suci ketiga dibangun. Ya. Siap bangsa manapun, suku manapun, orang manapun yang berpegang ini, makanya dia masuk namanya Yerusalem baru. Amin. Amin. Coba kalau kamu baca namanya, ini sering saya ulang-ulang melulu, ini namanya Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ya. Perhatikan inilah orang-orang nanti yang masuk namanya Yerusalem baru ini. Yang suruh meninggalkan Taurat ini tidak berguna lagi, Taurat itu dibuang namanya ke neraka. Baca. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yang mengamalkan Taurat ini, yang mencintai namanya Taurat ini, itulah orang-orang yang masuk namanya Yerusalem Amin. Amin. Ingat ya ajaran ini. Gak main-main loh. Ya. Coba deh saudara. Mau ikut-ikutan ajaran-ajaran penyesat ini. Ya. Mari kita lihat begitu rupanya. Bagaimana caranya ini. Taurat ini memang dari generasi ke generasi dari Eropa ini. Masuk di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa lain itu. Mereka berusaha ini untuk dipadamkan. Ya. Nah, termasuk juga namanya Yesua ini. Ya, dibunuh. Ya. Jadi dibunuh itu bukan rancangan Tuhan. Itu adalah rancangan iblis. Amin. Jadi ingat baik-baik ya. Disalibkan itu bukan rancangan Tuhan tapi rancangan iblis. Ya. Coba kan. Mereka bunuh itu karena dia latar belakangnya. Loh, ini kan tuh anak tukang kayu. Dari mana dia ini? Ya. Loh, tukang orang miskin. Kok bilangnya kamu ini namanya Mesias? Ya. Mereka tidak percayai. Ya, bagaimana mereka percayai kalau mereka sendiri pun sudah tinggalkan namanya hukum Taurat, saudara. Ya. Itulah akibatnya. Makanya kalau kita baca namanya Yesaya 42 ayatnya 2 sampai 3, coba satu orang 3 sampai 4. Coba kita lihat di situ Yesaya 42 ayatnya 3 sampai 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Coba lihat saudara. Mereka berusaha untuk memadamkan ini. Makanya dia bilang apa? Sumbu yang pudar tidak akan dimatikan. Ya.
Maksudnya apa? Taurat tidak mungkin mereka lenyapkan. Dan orang Israel mereka berusaha juga untuk melenyapkan juga tidak bisa. Amin? Amin. Tidak bisa. Ya. Karena sudah ada janjinya bahwa benar-benar namanya Taurat itu perang abadi. Orang Israel itu namanya penerang abadi. Karena mereka namanya pegang namanya hukum tak dipercayakan Taurat ini. Dia tidak percayakan ke bangsa manapun. Ya, tidak percayakan kepada namanya keturunan Abraham tadi ini karena ada perjanjian mereka antara Tuhan dengan Abraham itu. Makanya saya bilang saya pilih namanya Abraham ini ya, untuk apa? Memerintahkan kepada anak-anaknya, keturunannya supaya berpegang kepada Taurat. Amin. Ya. Itu ajaran di dalamnya. Ayat 6 tadi Yesaya 42 ayatnya 6. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Coba kan dipilihlah dia ini menjadi penerang bangsa-bangsa. Kenapa dipilih bangsa? Saya ulang-ulang karena ada namanya Taurat itu namanya terang bangsa-bangsa. Karena kenapa dia jadi terang bangsa-bangsa? Ya? Karena diajarin kita supaya tidak merugikan satu sama lain, saudara. Makanya sekarang mereka berusaha, iblis berusaha untuk namanya menghancurkan kedua lobatu itu. Kita lihat tingkah lakunya sekarang ini. Yang saya mengatakan ini hari Sabat saja pun, yang dia tukik namanya pakai jaring itu, ada di lobatu pertama pun mereka hancurkan, saudara. Di sinilah malapetaka akan menimpamu. Gitu? Karena jelas-jelas namanya hari Sabat itu ada namanya di lobatu yang pertama, saudara. Bagaimana lu mau jadi terang bangsa-bangsa? Ya, bagaimana mau masuk namanya Yerusalem baru kalau ini jadi penerang ini, lu suruh buang. Akhirnya apa? Banyak orang yang menuju namanya apa? Jalan kegelapan. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini tidak membedakan lagi suaminya sendiri, suami orang lain, begitu juga lah suami tidak membedakan istri orang lain. Sikat aja. Ya, mencuri. Ya. Coba kita lihat ke dalam kenegaraan itu. Di negara ini banyak juga orang-orang Kristen. Ya, yang dipercayakan mereka sebagai pejabat. Tapi akhirnya apa? Mereka korupsi. Coba kan? Ada kemarin yang dari timur itu. Ya. Yang Joni namanya Plate itu. Kurang apa lagi? Ya, itu kan Johnny Plate, itu kan dia kan orang Kristen. Dia sudah kaya awalnya, tapi kurang puas. Dia hantam sana, hantam sendiri. Dia sumbangan kepada gereja-gerejanya. Ya, coba. Ya. Itulah akibatnya, karena mereka sudah benci namanya hukum Taurat ini. Hukum Taurat itu supaya tidak merugikan orang lain. Kira-kira waktu Johnny namanya Plate ini, dia korupsi situ, merugikan orang lain nggak? Merugikan. Merugikan kita juga nggak? Ya. Dia merugikan karena kita ini pembayar pajak, saudara, ya. Maupun juga agama-agama lain, mereka rame-rame korupsi, saudara. Ya. Padahal di dalam kalau kita belajar Taurat itu tidak diperbolehkan namanya korupsi yang bukan miliknya. Kenapa kita dilarang? Supaya tidak merugikan satu sama lain. Makanya keisi dua lobatu itu sangat baik, ya. Sangat baik dan tidak ada yang sulit. Nah, kalau masuk namanya mulut Pak Pendetanya bilangnya tidak sanggup. Kalau dia tidak mencuri, dia tidak sanggup. Dia lebih suka mencuri. Kira-kira mencuri itu merugikan orang lain nggak? Tapi orang Kristen bilang nggak sanggup. Kurang ajar, benar-benar. Itu kalau saya dekat itu orang-orang saya tampar betul mulutnya, benar aja. Ya? Itulah ajaran-ajaran sehingga banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang menghujat namanya hukum Taurat ini. Coba lihat, saudara. Menghujat loh yang saya pegang ini. Menghujat nama Yahweh, menghujat Tauratnya. Ini gelap. Ya. Makanya yang orang-orang seperti ini, tunggu, saudara. Ini kan sekarang ini sudah kita lihat mata telanjang kita. Ya, makanya dia bilang kalau kita baca di sana kalau nggak salah apanya Luka 21 di sana kan akhir zaman. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya mengatakan ditulis oleh Luka sana namanya ada namanya perang antara bangsa, kerajaan dengan kerajaan,
ada gempa bumi di beberapa tempat, ada namanya apa? Sampar. Sudah tergenapi enggak ini? Hah? Coba pada waktu dunia pertama itu perang antara bangsa dengan kerajaan enggak? Perang antara kerajaan dengan bangsa-bangsa itu dahsyat loh saudara. Jutaan orang mati. Nah sekarang juga pun begini, sekarang ini ada perang antara bangsa. Contoh namanya perang saudara lah, saya anggap namanya Rusia dan apa? Ukraina ini kan. Ini Ukraina kan pecahan dari Rusia. Perang sampai sekarang belum berhenti. Kita lihat lagi Thailand. Thailand antara Kamboja kerajaan enggak? Kamboja kerajaan enggak? Kerajaan. Thailand itu kerajaan. Perang sampai sekarang. Bedil-bedilan. Coba lihat saudara. Di Timur Tengah sana. Afrika. Perang itu saudara. Bunuh-bunuhan saudara. Ya. Supaya gempa bumi di mana-mana. Malapetaka di mana-mana saudara. Tinggal kita nggak tahu ini. Coba pada waktu bos besar ini, dia datang dengan segala kemuliaannya, jungkir balik itu, pengajar-pengajar sesat itu saya peringatkan engkau, nanti kau rasakan betul-betul hukuman yang paling berat nanti engkau. Mengajarkan orang supaya engkau tinggalkan Taurat. Padahal di dalam, kalau kita baca keempat penginjil, tidak pernah keempat penginjil satu orang pun suruh namanya meninggalkan Taurat. Malah sebaliknya mereka catat di sana, apa yang kami lakukan supaya kami peroleh hidup yang kekal. Apa yang kau baca di sana. Ya? Yang dia baca itu adalah Taurat. Lakukan itu pasti engkau selamat. Kata Tuhan. Amin? Loh, ini kata Tuhan. Ya, coba sekarang, coba yang paling gampang Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Perhatikan ini saya mau beritahukan ya. Bagaimana engkau mengenal namanya penerang sesungguhnya ini kalau engkau tidak pernah namanya mempelajari kitab suci dengan baik dan benar ini. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesua, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesua kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Coba saudara. Jawabmu itu benar. Pasti engkau hidup. Yang dia maksud itu kan dua loba. Kasih kepada Tuhan itu ayatnya dari 1 sampai ke berapa? 11. Kasih sesamamu manusia itu dari namanya 12 kepada 17 saudara. Kalau engkau lakukan itu, pasti engkau salah. Sekarang kebalik, Pak Pendeta bilangnya sudah tidak berlaku lagi ini. Ini pendeta pembunuh atau bukan ini? Ini pembunuh. Ya? Karena dia tidak pernah mau juga baca, sekalipun dia baca namanya keempat penginjil, ada yang terganjil di hatinya. Ya? Karena dia lebih suka namanya mati. Merampok-rampok namanya hak orang. Perpuluhan dia kejar-kejar sana kemari sampai namanya masuk ke kuburan orang ini. Bayangkan aja itu dia kejar uangmu sampai ke kuburan. Pendeta-pendeta itu saya mau bilang bukan kebenaran yang mereka sampaikan sampai ke kuburan, tapi mereka buru uang sampai ke kuburan itu. Gitu? Coba saudara, pendeta siapa yang tidak tergiur namanya amplop-amplop itu? Gitu? Itulah yang mematikan. Maka si pendeta-pendeta ini nanti pada Tuhan datang ke duka, itu dihukum namanya paling seberat-berat. Baca namanya Yakub 3 di sana. Akan dihukum nanti seberat-beratnya mereka ini. Ya? Yang rakus-rakus namanya. Ya? Ya? Kalau kau baca namanya Luka 16 sana kan, bahwa imam-imam itu namanya apa? Hamba uang itu. Coba lihat saudara. Ya? Mereka kejar-kejar uang. Sekarang Pak Pendetanya bilangnya Taurat tidak berlaku. Tapi kalau perpuluhannya dia telan bulat-bulat. Ya. Dia telan, dia kejar di mana-mana. Dia ancam-ancam orang. Ya. Nanti kalau kamu tidak kasih perpuluhan, kena kutuk. Coba. Padahal dia yang kena kutuk. Karena dia tidak punya hak untuk memungut namanya perpuluhan. Yang berhak itu adalah namanya orang-orang Lewi ini. Saudara. Sedangkan 11 hukum yang lain itu mereka tidak berani karena sudah ditentukan. Amin. Itulah menyimpang. Yang menyimpang inilah disukai sekian orang.
Tapi kalau kita dikasih pasangan ayat tidak peduli karena dilihat Pak Pendetanya ada doktornya. Ya. Kasihan dong orang dia kuliah di luar negeri katanya kan. Ada lagi doktornya dari tempat saya kurang lebih sana kan dokter ini. Oh, saya calon dokter luar negeri. Makan itu dia pun dokter luar negerinya. Paling tidak kan dari Belanda kan. Ingat Belanda loh. Belanda itu sekarang diizinkan namanya kawin sesama jenis. Coba Belanda itu kan Belanda kan Kristen ini kan. Coba dia ada undang-undangnya kawin namanya sama jenisnya coba. Makanya dia bilang dulu siapa dulu namanya ketua Istiqlal dulu kan. Dia bilang jangan itu kambing saja pun katanya belum salis kambing jantan dengan kambing nyaman bersentuh tubuh katanya. Kok manusia sekarang ya, sampai geleng-geleng kepala dulu beliau itu. Kambing saja pun dia nggak lakukan. Kenapa manusia? Tapi di situ 7 negara namanya Belanda. Itu yang dia bilang saya calon dokter. Wih, nggak dia sombong. Ya. Tapi kalau kita lihat pemahaman itu tadi kan dia banggain namanya dokter-dokternya itu. Ya. Coba deh. Ya. Ngadap sama saya juga paling mulutnya juga udah diam itu. Ya. Kalau kita baca, ya, jangan satu orang baca. Makanya saya bilang tadi, Tuhan kita itu satu-satunya tidak ada yang lain. Pencipta alam semesta adalah dia Yahweh, nggak ada yang lain. Ya. Dia juga lah yang jadi manusia. Kalau kau baca namanya, makanya perlu supaya engkau tahu, selain namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi, khususnya Nabi Yesaya ini, ya, kau baca namanya dari Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 40, 41, 42, 43, 44, 45, sampai 48, pasti engkau tahu. Sampai 53, ya. Ya, pasti engkau tahu, ya. Bahwa dia adalah satu-satunya Yahweh itu tidak ada yang lain. Karena itu nubuatannya dia di situ, ya. Kalau engkau baca di situ, tidak mungkin akan kau ikut-ikutin namanya penjelasan namanya Tritunggal ini, ya, ajaran Eropa ini. Baca namanya Yesaya 45 ayatnya 11 sampai 12. Yesaya 45 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Yahweh yang Maha Kudus, Tuhan dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Siapa? Penciptanya siapa? Yahweh. Yang menciptakan alam semesta itu siapa? Yahweh. Yahweh satu-satunya atau ada anaknya di situ? Satu-satunya. Ayat 18. Ayat 18 tadi namanya Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit, dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Coba, akulah yang membentuk bumi dan langit ini, tidak ada yang lain. Kira-kira ada yang membantu nggak dia di situ? Tidak ada. Kira-kira ada anaknya lagi yang bantu-bantu dia nggak? Tidak ada. Tidak pernah ada. Itulah namanya Tuhan yang Esa. Tidak ada yang lain. Tauratnya juga satu-satunya. Abadi. Yahweh juga satu-satunya abadi. Amin. Dia juga lah yang menjadi anak manusia. Makanya dia bilang anak manusia itu berkuasa di bumi dan di langit, saudara. Ya. Orang tidak ngerti. Coba Matitia 9 ayat 6. Baca. Matitia 9 ayat 6. Supaya tadi nanti yang kita tadi tidak ada yang lain. Ya. Coba. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Coba kan? Anak manusia berkuasa di bumi ini. Siapa anak manusia ini? Yahshua. Yahweh Sua. Yahweh penyelamat. Menyelamatkan anak-anaknya ini yang tadi yang tidak ada apa-apanya pengajar lagi. Karena mereka tersesat, bikin namanya ibadah baru, namanya agama Yahudi, saudara. Itulah yang tidak dipahami namanya dokter-dokter peko ini. Ya, mengajar orang yang tidak benar. Ya. Ayat 21 sampai 23. Tadi kembali Yesaya 45 ayat 21 sampai 23.
Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu ya. Biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain daripadaku, Tuhan yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Coba saudara, apa yang keluar dari mulutku ini apa? Firman. Firman tidak akan Tarik. tidak akan dibatalkan. Coba. Bagaimana seorang pendeta suruh tinggalkan, akhirnya apa? Orang masuk apa? Terang atau gelap? Gelap. Masuk dalam kegelapan itu. Makanya namanya orang Kristen tidak membedakan namanya kanan dan kiri. Orang Kristen tidak membedakan hak orang dengan hak orang lain. Tidak membedakan namanya istri orang lain dan istrinya sendiri. Tidak membedakan suaminya orang lain dan suaminya sendiri. Itulah yang terjadi di kolong. Karena mereka meninggalkan namanya hukum Taurat. Dengan sengaja. Jadi Kristen ini meninggalkan Taurat dengan sengaja. Siapa yang mau bantahin? Bantah. Bertarung bila perlu. Loh, saya ngomong, saya mantan orang Kristen juga. Kedua laku ini masih banyak sekali. Saya berulang-ulang, saya bukan mengangkat-ngangkat diri. Saya ini kan keturunan bangsawan. Dan kami bangsawan-bangsawan di Sumba sana kan tidak mungkin nama mati ini kan langsung dikuburkan begitu aja. Itu berhari-hari ada biaya yang begitu besar. Coba kan. Makanya saya berulang, kalau dia matinya orang ini 70-80 tahun, udah wajar. Tapi kalau matinya masih muda. Terus datanglah Pak Pendeta. Oh, kami menyayang engkau, tapi Yesus lebih menyayang engkau. Ini ajaran yang tidak benar. Karena selama ini kau biarkan orang masuk dalam kegelapan. Sehingga Tuhan tidak bertanggung jawab kepada orang itu. Akhirnya dia mati karena malapetaka, mati karena corona, mati penyakit ini dan itu. Itulah akibatnya. Ya. Karena lu paksa orang masuk namanya kegelapan ini. Ya. Kau tinggalkan namanya Taurat ini sebagai penerang bangsa-bangsa. Amin. Makanya kalau kita baca kita baca dulu namanya Yesaya, kita tuntaskan Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. 60 atau 6? 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 4. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Cobalah saudara. Ini kegelapan. Itu kalau kita baca lengkap namanya Yesaya 60. Ini namanya akhir zaman. Makanya kalau kau baca namanya Yesaya 60 sampai ke 66 di sana saudara, supaya engkau punya pemahaman yang benar. Kenapa dia bilang di bumi ini sudah gelap? Memang sekarang itu gelap gulita. Kenapa dia gelap gulita sekarang? Karena sekian orang sudah tidak mau lagi kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau ada pun itu sedikit sekali. Makanya dia bilang tadi apa? Sumbu yang terkulai tidak bisa namanya dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, saudara. Jadi sekarang di dunia ini, saudara, ada kecil ini, saudara, yang kembali yang benar. Kecil, mungkin belum ada 1%. Dan sekian miliar orang di sini, itulah yang dinubuatkan oleh namanya Yesaya. Betul sekarang engkau kembali kepada hukum Taurat diolok-olok. Diolok-olok enggak? Diolok-olok, dicaci maki. Ini sudah tidak benar lagi. Ini sudah orang-orang gila. Tidak waras lagi.
Yosua sendiri pun dikatakan dia tidak waras lagi. Amin. Amin. Tidak waras lagi dia ini, namanya Yosua itu tidak waras lagi. Coba kalau kita baca namanya Markus 3 ayat 21 di sana, ya. Coba ini yang mengatakan tidak waras lagi, ini adalah keluarganya sendiri, ya. Termasuk namanya apa? Namanya imam-imam ini tidak waras, dia sudah gila ini, ya. Coba lihat saudara, makanya kalau engkau kembali namanya yang benar itu dikecam, dihujat, dimaki-maki. Tapi kalau engkau bertahan dalam kebenaran itu pasti engkau hidup. Amin. Amin. Ada janjinya. Coba baca namanya Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Coba kan, ini tidak waras lagi. Ya. Ini pengikut setan. Dihujat, dimaki-maki. Akhirnya apa? Karena begitu bencinya sama dia ini, akhirnya apa? Digantung di kayu itu rancangan Tuhan nggak gantung kayu salib. Setan, iblis. Itu namanya rancangan iblis. Makanya sekarang ajaran Kristen begitu. Oh, karena mengasihi dunia mengorbankan anaknya yang di kayu salib, dia korbankan katanya. Kira-kira kata itu benar nggak? Salah. Kalau engkau tidak baca namanya Taurat, lu anggap itu benar. Padahal kalau kita baca di Taurat dilarang kita mengorbankan anak dengan alasan apa saja. Amin. Dilarang. Masa si Tuhan tiba-tiba udah korbankan anaknya untuk menyelamatkan orang Yunani dan orang-orang Roma. Dia tidak pernah menyelamatkan namanya Roma dan Yunani, tidak diketemukan dalam kitab suci. Musuhnya iya. Mereka lah sekarang ini agama baru inilah yang mengajak supaya orang-orang meninggalkan hukum Taurat. Kalau sudah tinggalkan hukum Taurat mau jadi apa? Gelap gulita nggak? Makanya pahami betul namanya Yesaya 60 ini, supaya engkau tidak gagal paham. Ya. Makanya saya mengatakan tadi, bacalah kitab suci itu dengan benar baik. Ya. Kalau kita kembali mundur lagi tadi namanya Yesaya 49 ayat 6, ya. Kita lihat nanti Yesaya, ini ada sambungannya tadi namanya Yesaya 42 ayat 6, ya. Coba ya, kembali lagi dulu Yesaya 42 diulang lagi ayat 6-nya. Aku ini Yahweh telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi engkau ini saya pilih menjadi, makanya saya bilang pada waktu dia turun jadi manusia itu dipilih namanya bangsa saya mengambil rupa manusia dari bangsa Israel yang dia panggil apa? Yang dia angkat jadi anaknya. Amin. Ya. Supaya engkau ini terang bangsa-bangsa. Malah kalau kita baca namanya Yesaya 49 ayatnya 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakob, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Israel, aku menjadikan engkau terang bangsa-bangsa. Ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan sampai ke ujung bumi. Yang dia selamatkan sampai ujung bumi itu siapa? Orang yang mengamalkan apanya hukum Taurat tadi ini. Amin. Dia sampaikan itu orang yang menerima tadi namanya Taurat itu akan diselamatkan. Makanya namanya Kisah para 10 ayat 35. Siapa saja yang mengamalkan, yang menerima Taurat itu sebagai pedoman hidupnya, sebagai terang hidupnya, dia akan apa? Selamat. Amin. Ya. Kan sangat jelas. Makanya saya mengatakan kita kembali kebenaran itu pastikan dibenci. Dihujat, dimaki-maki iya. Itu namanya konsekuensinya begitu. Yosua sendiri pun tidak waras lagi. Ini penghulu setan. Ya. Coba saudara. Gara-gara suruh pulang ke namanya hukum Taurat. Ya. Mereka anggap pada waktu itu ini ada saingannya. Nah kalau mereka nanti kembali kepada hukum Tauratnya, mau cari duit di mana lagi? Ya. Karena yang mengatakan ini adalah namanya, kita lihat di situ. Ya. Kita lihat. Ya. Ini yang getol betul ini.
Kita lihat di sini adalah hamba-hamba uang ini. Coba kita baca namanya. Ini yang getol banget ini. Makanya sekarang yang getol betul-betul ini pendeta-pendeta ini. Seumpamanya orang sekarang kembali kepada hukum Taurat, mereka tidak datang lagi hari Minggu. Banyak orang namanya kehilangan mata pencariannya. Yakin itu. Pendeta-pendeta saya mengatakan tidak ada keahlian lain. Hanya diajarin dari Eropa supaya membohong, memaksa orang supaya tinggalkan Taurat ini, supaya ada orang dalam kegelapan itu. Kalau kita lihat namanya Yesus, Luka 16 ayatnya 14, baca yang kencang. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Coba kan? Jadi namanya orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu hamba uang. Begitu juga lah sekarang ini, pendeta-pendeta itu adalah hamba-hamba uang. Makanya saya mengatakan dari lahirnya orang ini sampai dia masuk ke kuburan juga, itu bayar-bayar terus. Coba lihat, saudara. Sampai ke kuburan loh, saudara. Mereka juga masih nyorong-nyorong. Pada waktu kuburan kan dia bawa ini tiketnya. Tiketnya begini. Oh, sudah meninggalkan dunia yang panah ini, ada di pangkuan Bapak, saudara. Enggak gratis itu, saudara. Tempat saya lagi itu, saya bilang apalagi yang namanya bangsawan-bangsawan itu, wah diraup betul itu uangnya. Ada sarungnya, ada amplopnya, saudara. Kalau seumpamanya orang ini seminggu, lu hitung aja itu. Yang diedar-edarkan namanya persembahan itu, saudara. Katanya untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk meluaskan penyesatan-penyesatan itu. Akhirnya apa? Tapi karena memang sudah didoktrin ini, mereka ini, sekalipun saya pakai pasal dan ayat keluarga saya, tetap saja, saudara, ada yang marah-marah. Ada yang marah-marah, saudara. Itu kan pemahamu sendiri. Bukan pemahaman saya, itu ada pasal dan ayat. Tolong kasih penjelasan di situ. Gak mau. Coba kan? Bukan pemahaman saya, tolong kasih penjelasan saya, ini pasal ini dan ayat ini. Langsung marah-marah, saudara. Ini orang-orang seperti itu bilangnya sudah ditentukan mati. Ingat baik-baik, ini bukan gampang loh, saudara. Jadi namanya yang betul-betul sekarang ini hamba-hamba uang ini. Makanya saya mengatakan kita kembali kebenaran itu, dicaci maki. Padahal ini kita kasih pasal dan ayat, bayangkan saja. Ini udah nggak waras lagi. Ini manusia-manusia ini siapa dia ini? Ya saya sama aku Tarawatu, saya dari Sumber, lu tanya saja dari kampungku sana, saya ini bangsawan atau bukan? Coba kan? Kalau lu tanya namanya kota Kabubak, namanya Tarawatu udah tahu orangnya itu dari mana. Biar kau tahu lagi, kau klik aja pun di internet itu, lu panggil namanya Raja Bungailu itu namanya nenekku itu, biar kau tahu juga. Dengan Pak Pendetamu kita adu pun juga, ilmu apapun juga nggak akan saya kalah itu. Saya sampaikan ini apa adanya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing, menyelamatkan istri kita, anak-anak kita, keluarga yang lain. Kalau kita tetap ikuti namanya ajaran Eropa ini, mati konyol, saudara. Coba kan? Kan di dalamnya kan sudah ada namanya pondok. Kenapa tidak dirayakan di pondok tahun ini? Karena pondok laut ada peristiwa besar ini namanya di Padang Pasir. Kenapa tidak mau dirayakan? Kenapa yang namanya Natal ini tidak ada petunjuk apapun? Dan tidak ada nabi manapun di dalam ini suruh tinggalkan ini. Apa mau dengar itu? Kita lihat lagi nanti apanya. Yesaya 51 ayat 4. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Jadi hukumku itu adalah terang bang. Hukum yang dimaksud apa di situ? Taurat, saudara. Hukumku itu, Tauratku itu adalah terang bang. Inilah yang diincar orang Kristen dari Eropa sampai saat ini, supaya kita ini meninggalkan Taurat. Karena begitu rupanya di dalam bahwa Taurat itu ajaran kebencian. Jadi inilah penulis-penulis konyol ini, kalau kau baca Matityalah 5 ayatnya 43, 44 di sana,
disitulah banyak orang yang mati gak karu-karuan. Karena di situ pun sudah dipelintir. Dipelintirnya 43 tadi. Ya. Coba kan ada tertulis, bencilah musuhmu. Ya. Cobalah saudara. Ini kan ajaran-ajaran Kristen ini ajaran yang sangat mematikan. Dan banyak orang sekali yang mau. Sedikit loh sekarang ini yang orang yang keluar dari ini saudara. Ini yang sedikit juga pun gak ada jemaatnya saudara. Kalau ada pun hanya 1-2 orang. Ya. Karena sekarang orang tertuju namanya banyak. Coba kan. Jadi tidak lihat lagi kualitasnya, tapi mereka lihat namanya kuantitasnya. Nah, kalau sudah begini, ini mau surga. Nah, ya. Lanjut. Ya. Yesaya 51 tadi, coba kita ayat 7-nya. Ya. Jadi itu resikonya akan nanti dihujat dan lain sebagainya. Betul saudara. Coba ayatnya ayat 7 tadi. Yesaya 51 ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Coba, dinista kan? Dimaki-maki, iya, ini sudah dinubuatkan, saudara. Mau masuk kita kembali kepada hukum Taurat, nggak gampang loh, saudara. Nggak gampang loh, saudara, dengan kata-kata. Karena sempitnya jalan sedikit orang, karena lebarnya jalan tadi, wow banyak. Loh kan sekarang yang lebar jalan kan dokter-dokter, sudah ada yang sampai profesor. Tapi itu dokter-dokter dungu. Ini saya bicara namanya rohani ya, tidak bicara namanya sekuler. Ya. Itu namanya dokter-dokter dungu, profesor-profesor dungu. Ya. Kenapa saya dungu? Menyimpang. Ya. Coba sekarang yang rayakan hari Natal ini, dokter profesor, nggak? Wah itu saudara, dokter profesor. Nah, yang ikut ini kan namanya sekuler juga. Mereka tidak ingat dia peroleh doktor itu tidak gampang kalau di sekuler. Kalau namanya rohani banyak yang dibeli sekarang ini. Makanya sahabat banyak yang saya kenal dokter-dokter itu nanti kalau diskusi nganga-nganga, nggak tahu apa-apa, hanya gelarnya saja yang dia taruh. Tapi kalau nanti kita debat segala macam, kagak ngerti apa-apa, nganga-nganga doang itu saudara. Itulah yang terjadi. Ya. Coba kalau kita baca namanya Luka 2, ayat 32, ya, itu masih dicatat loh di situ. Coba Luka 2 ayatnya 32. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Padahal kalau kita baca ini kan sebenarnya juga apanya kalau kita cari catatan kakinya itu namanya Yesaya 49 ayat 6. Ya. Makanya nanti janganlah kita lihat lagi, ya. Bahwa memang namanya Taurat itu adalah terang bangsa Israel, terang bangsa-bangsa. Kalau kau baca namanya Kisah Para Rasul 13 ayatnya 47, baca yang kencang. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Supaya engkau membawa keselamatan. Ini kalau kita cari catatan kakinya, maka nanti tulisan aslinya sama persis tadi di namanya Yesaya 49 ayatnya 6 saudara ya. Kita baca lagi di sana sampai penghujung di sana, penghujung namanya suratnya Luka ini, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Luka ya. Tulis oleh Luka, itu dicatat juga di sana namanya Kisah Para Rasul 26 ayatnya 23 ya. Ini sebenarnya kutipan-kutipan dari namanya Nabi Yesaya ini. Baca namanya Kisah Para 26 ayat 23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitahukan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Coba kan saudara. Ini Taurat saudara. Makanya saya mengatakan kalau kita baca namanya Kisah Para, tidak ada di dalam suruh meninggalkan Taurat. Malah mereka bilang, lihatlah orang-orang Israel sekarang kembali kepada beribu-ribu orang kembali kepada hukum tak. Kalau kita baca namanya apa Kisah Para 21 saudara, ya. Itulah yang tidak dipahami oleh mereka tahu sebenarnya. Kalau mereka berkata benar, akhirnya orang tidak makan datang hari Minggu lagi. Sepi kan? Mau makan apa? Mau berkebun nggak bisa, mau kantoran nggak bisa, segala macam nggak bisa. Akhirnya Pak Pendeta nanti bisa gigit jari.
Karena ilmu dia tidak memiliki ilmu yang lain, hanya ilmu nipu-nipu itu tadi. Nipu ini dari generasi ke generasi, dari Eropa lempar ke Indonesia, tetap namanya nipu, tidak berkata benar. Gitu? Makanya saya mengatakan kalau engkau berkata benar, ya boleh-boleh saja lalu terima namanya perpuluhan. Tapi kalau mengatakan Taurat tidak berlaku, kenapa perpuluhannya lu ambil? Ya? Katanya Pak Pendeta, dokter-dokter goblok itu kan, ada yang dibuang, ada yang tidak dibuang. Mana pasan ada ayatnya, satu iota, satu titik. Ya? Coba sekarang, kita lihat kan, kita kembali lagi ulangan 4 ini, ulangan 4 ayatnya 39, 40. Nah, Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Tuhan yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu untuk selamanya. coba kan, ingat ya, Tuhan maunya satu. Ikuti perintah Tuhan ini, kekal adanya, akan nama lanjut umurmu. Apa ditulis juga zaman raja-raja, zaman Salomo di sana dicatat juga di situ, ya. 1 Raja-Raja 8 ayatnya 60 sampai 61, perhatikan di situ. Hampir sama tadi namanya ulangan. Ya, sama saja ulangan dengan ulangan tadi, ulangan 4 dengan namanya Yesaya 8 ayatnya 60 sampai 61. 1 Raja-Raja 8. Yesaya namanya 8 ayatnya 60 sampai 61. Yesaya 8. Itulah kalau keburu-buru. 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8 ayatnya 60 sampai 61. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan dan tidak ada yang lain, dan hendaklah kamu berpaut kepada Yahweh Tuhan kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Coba supaya seluruh bumi tahu bahwa Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Ikuti perintahnya. Tauratnya itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya saya mengatakan ini agama Kristen ini agama pembunuh, ya. Karena sudah ajaran dari Eropa, pindahkan di Indonesia, dipiara sampai sekarang ini. Mereka tidak mau kembali kepada hukumnya Tuhan ini. Yang jelas-jelas di dalam, jangankan kalimat, 1 iota, 1 titik, ya. Coba pelan-pelan Ina baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Ini juga pun kalau tidak sadar juga ini, tetap ikutin namanya pendeta lalinnya ini, pembohongnya, pembunuhnya ini. Perhatikan perkataannya di sini. Ini berulang-ulang kali setiap khotbah saja pasti saya warning pakai ini, ya. Saya warning, ya. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Pelan-pelan tapi yang keras. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Cobalah saudara, siapa yang meniadakan apa? 1 titik, ya. Taurat masuk namanya apa? Neraka. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat, masuk namanya kerajaan surga, saudara. Jangan kamu sangka, saya datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Ada yang mengerti gak ini? Tidak mau, saudara. Tetap saja dia membabi buta pendeta-pendeta pembunuh ini, ya, yang harus kita lawan. Ya. Ini keselamatan kita, ini masalah nyawa. You know? Disuruh kita tinggalkan terang dunia ini. Ya. Kita maki-maki namanya orang Israel. Disuruh namanya maki-maki Israel itu. Disuruh kita maki-maki nama Yahweh ini. Ya. Ini kan perbuatan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan namanya orang
Kristen. Ini kan bukan mengada-ngada, ini fakta. Ya. Siapa yang mau bantah ini? Ada di dalam, saya bilang itu sahabatnya ada. Ya. Yesua sendiri pun tiap hari Sabat, rasul-rasul juga hari Sabat. Ya. Mereka gampang menipu orang, tidak tahu asal dari mananya, tiba-tiba dipindahkan Sabat namanya hari pertama, kan konyol namanya. Ya. Ini kan sangat mematikan. Makanya saya mengatakan, memang Israel itu dikecam, tapi ada janjinya. Coba kita lihat namanya, Kisah Para Rasul namanya 28 ayatnya 23 sampai 27. Sampai 27. Kisah kan terakhir kan hanya 28 pasal itu. Coba baca. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Saul. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Tuhan, dan berdasarkan hukum Mose dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yeshua. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Saul masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba saudara, ini nubuatan sampai saat ini nggak untuk Israel? Sekalipun mereka ini ada seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di mana? Makanya saya mengatakan bacalah namanya Yeremia 31, 1 sampai 40. Seulang lagi, kamu baca sendiri nanti, pendengar maupun jemaat. Ya, sekalipun tadi mereka tetap tegak tengkuk, itu ada janjinya kepada mereka. Yeremia 31 ayat 1 sampai ke 40. Ya. Maupun juga Yehezkiel 36 ya, ayat 1 sampai ke 38. Jadi saya ulang, Yeremia 31 ayat 1 sampai 40, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai ke 38. Baca lengkap ya. Baca lengkap ya, supaya engkau punya pemahaman yang benar bahwa Israel itu sekalipun mereka bunuh Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Israel. Karena ini adalah bangsa pilihan. Di mana sih bahwa Israel itu tidak pernah ditinggalkan? Coba satu orang, terakhir ini. Roma 11 ayatnya 11 sampai ke 24. Sampai ke 25 lah. Jadi perhatikan baik-baik ya. Coba ini baca itu yang agak keras supaya pendengar sana mencatatnya ya. Dari 15 saja lah. Dari 11 saja lah. Yang sebenarnya sih kalau dari 1 itu, coba dari 1 saja lah sampai ke 25 lah. Ya, ini terakhir. Supaya orang pendengar ini mencatatnya. Dari ayat Roma 11 ayat 1 sampai ke 25. Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umat yang dipilihnya, ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari ini sekarang. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah
seolah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa, bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Tuhan berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Coba saudara, anaknya saja dia kan nggak sayang, dia hajar habis-habisan, apalagi kalian ini. Bertentangan dengan namanya Taurat itu, kamu dipotong, dibuang. Mereka ini diambil lagi, ditaruh kembali. Amin. Ya. Coba bayangkan aja, tadi dipotong, tapi kalau kalian ini bertentangan juga seperti yang mereka lakukan orang dosa ini, yang dilakukan orang Israel, makanya kalian pun tadi yang ditempel, diambil lagi, dibuang, makanya ini tadi cabang aslinya dikembalikan ke tempatnya semula. Amin. Makanya dia jangan sombong. Dengan tegak tengkuknya mereka ini, kalian itu punya kesempatan. Kesempatan apa yang dimaksud di sini? Marilah kita pelajari kitab suci ini, sehingga kita tidak ikut-ikutan ajaran Kristen ini yang menyimpang. Marilah kita kembali kepada namanya Taurat. Taurat itu namanya sebagai akarnya. Menopang namanya cabangnya. Jadi Taurat itu sebagai akarnya. Taurat itu sebagai pondasinya. Nah, kalau pondasinya lu buang, kau mau jadi apa? Coba kan, bertentangan dengan akarnya, bertentangan namanya hukum Taurat, kamu dibuang. Ditebang tadi sudah ditempa, dipotong lagi, dilemparkan ke neraka. Tidak mungkin lagi diambil lagi, kamu taruh sini. Tapi kalau mereka ini kan asli. Nanti diambil lagi, ditaruh kembali di situ. Itulah yang dimaksud tadi. Dengan tegak tengkuknya mereka ini, kalian punya kesempatan. Akhirnya nanti Israel diselamatkan semuanya. Lanjut dulu lah. Paling terakhir namanya 26-27. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakob, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Coba kan, ayat 27. 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang, sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Coba mereka ini adalah pilihan juga. Makanya marilah engkau orang-orang yang sadar hari ini, kembalilah kepada hukum Taurat. Hari ini saya perintahkan supaya kembalilah kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah perang bangsa-bangsa. Dan penerang abadimu tidak ada anaknya, tidak ada namanya cucunya. Perang abadi adalah Yahweh itu sendiri pun terang abadi. Amin. Tuhan memberkati.